Pemilihan presiden masih 2 tahun lagi, namun tensi politik semakin panas. Sebagian elemen masyarakat sudah terlibat aksi dukung-mendukung kandidat tokoh yang dianggap cocok sebagai presiden. Mengutip yang dilansir bisnis.com, sejauh ini ada sejumlah nama kuat yang digembar-gemborkan akan maju sebagai calon pasangan presiden dan wakil presiden. Namun demikian, tokoh-tokoh itu bisa terancam tak jadi maju jika wacana untuk menunda atau memperpanjang jabatan presiden lolos di parlemen. Isu yang santer terdengar, sejumlah elit politik mulai bergerilya untuk mengusung kembali Jokowi sebagai presiden untuk periode ketiga. Rencana ini selain berpotensi mengancam demokrasi, juga bertentangan dengan konstitusi. Pasalnya, sejak 2004, Indonesia telah sepakat bahwa seorang presiden hanya memiliki jatah 2 periode. Menariknya, ancer-ancer konstitusi tersebut tidak terlalu berpengaruh. Aspirasi untuk mendukung Jokowi 3 periode justru semakin masif. Buktinya, organisasi yang menghimpun para pendukung pasangan Jokowi Prabowo pada Pilpres 2024, Jokpro 2024, muncul. Jokpro sendiri merupakan singkatan dari Jokowi Prabowo. Terlepas dari pertentangan, apakah gerakan itu menabrak konstitusi atau tidak, fenomena ini menunjukkan bahwa Jokowi masih dianggap layak untuk menjadi pemimpin Indonesia. Walaupun jika mengacu konstitusi yang berlaku saat ini, wacana itu mustahil untuk terrealisasi. Perlu dicatat, Jokowi adalah pemimpin dengan mazhab populer. Dia mengandalkan popularitas dan citra baiknya untuk menarik simpati publik. Jokowi selalu mencoba untuk mengidentifikasi sebagai sosok yang terkesan merakyat, sekaligus memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya. Ex-wakil presiden Yusuf Kala bahkan berseloroh jika Jokowi merupakan presiden yang paling rajin menemui rakyatnya di seluruh penjuru tanah air. Entah satir atau benar memuji, namun fakta bahwa Jokowi kerap keliling Indonesia untuk menemui rakyat atau meresmikan proyek tak bisa dibantah. Jokowi memang seorang politikus yang lihai memanfaatkan simbol-simbol kerakyatan untuk kepentingan politik. Dia sering berpakaian santai, mengendarai motor, dan menggunakan outfit merek-merek lokal. Pada saat menjadi gubernur DKI Jakarta silam misalnya, Jokowi disorot karena hobi mengendarai skuter dan menjadi penggemar band metal legendaris asal Amerika Serikat, Metallica. Strategi politik citra Jokowi tersebut rupanya cukup manjur. Hal itu terbukti saat ia berhasil menang dalam 2 kali kontestasi Pilpres pada tahun 2014 dan 2019. Padahal lawan Jokowi bukan orang sembarangan, Prabowo Subianto. Prabowo adalah mantan prajurit TNI dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal. Prabowo juga mewakili sebuah terah politik masa lalu dan telah secara turun-temurun berperan cukup penting dalam kancah politik Indonesia. Ayah Prabowo adalah Sumitro Joyo Hadikusumo, mantan menteri pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Sumitro dikenal sebagai tokoh intelektual yang mendapat gelar Begawan Ekonomi Indonesia. Sementara kakeknya, Margono Joyo Hadikusumo, juga bukan orang sembarangan. Dia adalah anggota Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) yang juga merupakan pendiri Bank Nasional Indonesia (BNI). Namun demikian, catatan kegemilangan terah Prabowo tak mampu melawan citra Jokowi, si tukang kayu yang merakyat. Buktinya, Prabowo harus bertekuk lutut saat 2 kali bertarung dengan Jokowi di kontestasi pemilihan presiden.
Dalam sejarah politik Indonesia, sosok pimpinan tidak cukup mengandalkan kepintaran, gagah, atau tampan, tapi juga harus memiliki selera tinggi atau minimal unik. Gampangnya, untuk mencari pemimpin politik seperti itu, diperlukan pendekatan entertaining supaya bisa menemukan tokoh politik yang pas. Contoh tepat untuk menggambarkan kombinasi antara maskulinitas, intelektualitas, dan estetik adalah Presiden Soekarno. Soekarno memiliki kesan entertainingnya yang sangat kuat. Dia seniman, sekaligus penggemar kesenian yang cukup fanatik. Soekarno, terlepas dari ketidaksukaannya terhadap dominasi Amerika Serikat dalam politik global, rupanya cukup menggandrungi film-film Hollywood. Kepada penulis Amerika Serikat, Cindy Adams, Soekarno bahkan pernah mengungkapkan sangat mengidolakan aktor layar lebar Hollywood sejak indekos di rumah Cokro Aminoto pada awal 1920-an. Soekarno atau Bung Karno sendiri memang dikenal sebagai tokoh flamboyan. Soekarno identik dengan kacamata hitam, supel, cerutu, bergoyang lenso, kemampuan berorasi yang sangat baik, serta sejumlah keunikan lainnya. Hal ini membuktikan bahwa Soekarno memiliki variabel yang sangat kental sebagai seorang tokoh politik bernilai tinggi dan berkelas. Menariknya, meski memiliki cita rasa seni yang tinggi, Soekarno tetap sosok yang populer. Soekarno adalah representasi rakyat. Wawasannya tentang kehidupan masyarakat sangat dalam, sehingga tak berlebihan jika dibalik selera seninya yang cenderung flamboyan, Soekarno mendapat gelar sebagai penyambung lidah rakyat. Famous dan idolized. Rasanya tidak salah pula jika dikatakan Soekarno sangat menyadari hal tersebut dan melenggang bebas bersama dengan karunia-Nya itu ke dalam permainan politik berkualitas premium. Perjalanan politik Soekarno selalu menarik untuk diikuti. Saat muda, ia dikenal sebagai tokoh yang tak punya kompromi. Ia berulang kali masuk BUI hingga akhirnya menjadi tokoh sentral dalam politik Indonesia pasca kolonial. Namun di antara rentetan sejarah perjalanan politik Soekarno, momen paling dilematis yang menjadi titik nadir kiprah Bung besar dalam kancah politik nasional terjadi pada medio dekade 1960-an. Pada akhir September 1965, sekelompok pasukan menculik Jenderal Top Angkatan Darat. Pasukan itu kemudian membunuh dan membuang jasad para jenderal ke lubang buaya. Sejarah resmi pemerintah kemudian mencatat PKI sebagai pelaku tunggal dan menimpakan beban sejarah kepada partai komunis terbesar di luar Cina dan Uni Soviet tersebut. Politik nasional memanas. Tekanan politik kepada Soekarno pada waktu itu cukup kuat. Kubu anti-komunis mendesak pemerintah untuk membubarkan PKI. Soekarno terpojok dan mulai kehilangan pamornya. Di sisi lain, pengaruh militer lambat laun semakin kuat dalam politik dan pemerintahan. Tekanan yang bertubi-tubi pada akhirnya membuat Soekarno jadi agak kompromis terhadap keinginan militer untuk membubarkan PKI pada penghujung 1965. Sejarawan Universitas Sanata Dharma Bhaskara T. Wardana dalam bukunya berjudul Membongkar Super Semar 2009 menuliskan Soekarno pernah menawarkan alternatif kepada Jenderal Soeharto untuk melarang PKI dan membuat partai komunis baru pada akhir 1965. Bhaskara menyebutkan rencana ini terungkap dalam telegram dari Kedubes Amerika Serikat di Jakarta untuk Departemen Luar Negeri di Washington pada 17 Januari 1966 yang berjudul Rencana Demonstrasi Mahasiswa dan Sikap Militer. Dalam telegram itu diketahui seorang aktivis Masyumi memberitahu Duta Besar Amerika Serikat di Indonesia saat itu, yakni Marshall Green, mengenai opsi yang ditawarkan Soekarno ke pihak militer.
3 minggu yang lalu, Soekarno telah menyampaikan 3 alternatif kepada Soeharto berkaitan dengan pelanggaran PKI, yakni 1. PKI dilarang tapi dibentuk Partai Komunis baru setelahnya. 2. PKI tidak dilarang tapi berada di bawah pengawasan partai-partai lain dalam sebuah front nasional. Atau 3. Larang semua partai dan bentuk satu saja sebuah front nasional. Tulis Bhaskara dalam bukunya tersebut. Masih menurut Bhaskara, Soeharto menyampaikan usulan itu kepada Nasution. Namun Nasution menolak alternatif 2 dan 3, tapi setuju dengan alternatif 1. Dengan pemikiran bahwa pembentukan Partai Komunis baru dapat ditunda. Tulis Duta Besar Amerika Serikat di Indonesia, Marshall Green, kepada Departemen Luar Negeri di Washington pada 17 Januari 1966. Adanya opsi membentuk partai anyar menunjukkan bahwa Soekarno menawarkan jalan kompromi kepada militer. Di satu sisi, ia ingin meredam gejolak politik anti-PKI yang cukup kencang pada waktu itu. Namun di sisi lain, Soekarno tak ingin kekuatan komunis sama sekali hilang dalam wajah perpolitikan Indonesia. Komunis bagi Soekarno merupakan kekuatan politik yang sangat penting, terutama untuk mendukung kebijakan luar negeri Soekarno yang sangat anti-liberal dan neo-imperialisme. Waktu itu dalam bayangan Soekarno, skenario yang mungkin terjadi Uni Soviet, Cina, dan kekuatan komunis lainnya akan langsung beradu kekuatan dan bertempur melawan Amerika Serikat dan sekutu kapitalis lainnya di tengah pusaran politik Indonesia. Pertempuran tersebut akan menghabiskan energi kedua belah pihak dan kemudian Indonesia bersama dengan negara non-blok lainnya akan mampu berdiri tegak di puncak kompetisi politik internasional. Dalam posisi itu, Soekarno membayangkan Indonesia akan menjadi pemimpin dunia. Entah benar atau tidak, entah kita setuju atau tidak, bayangan seperti itu menunjukkan bahwa sebagai seorang presiden, Soekarno adalah seorang sosok pemimpin yang sangat mumpuni tidak hanya di tingkat nasional, melainkan juga di tingkat internasional, kata Bhaskara kepada bisnis.com. Namun demikian, peristiwa 1965 mengubah jalan politik Soekarno. Soekarno semakin terpojok dan pada akhirnya harus merelakan kekuasaannya dipreteli oleh rezim militer yang berkuasa. Bung Besar, demikian nama lain Soekarno, kemudian meninggal dalam sepi, jauh dari hiruk-pikuk dan pekikan merdeka kaum marhaen. Soekarno meninggal dan untuk sekian tahun dilupakan. Fenomena Soekarno agaknya menjadi catatan ironi dalam sejarah dan perlu dipelajari oleh siapapun calon pemimpin bangsa ini ke depan. Tumbangnya Soekarno menunjukkan bahwa sosok pemimpin dengan nilai entertaining yang tinggi saja tidak cukup untuk bertahan dari serangan lawan politiknya. Pemimpin nasional dalam posisi itu tidak cukup modal pencitraan, tidak cukup hanya dengan modal pamer program atau pandai bicara lalu upload di medsos. Seorang pemimpin harus tegas, tak perlu sering tampil di medsos, tapi sikap politiknya jelas, terengginas, dan memiliki visi misi pembangunan negara. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.